Bang, barusan saya udah beli tabelnya. Mau tanya misal jarak dari OPB 1 ke OPB 2 turunnya lama berbulan-bulan, berarti kita tetap hold aja ya? Oke, biar nggak bingung kita jelasin pakai simulasinya langsung. Dan saya akan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian mau beli table money management ini, nanti di akhir video kita kasih tahu gimana cara belinya. Oke, sekarang cara pakainya aja langsung. Yang pertama adalah kalian masukin modal kalian berapa? Bebas. Modal kalian berapa tinggal masukin, contoh saja modal kalian 5.500.000. Random. Oke. Terus kita mau contoh investasi Bitcoin, ya. Kita cek harga Bitcoin terbaru. Kita lihat harga Bitcoin terbaru, kita pakai lihatnya di Indodax Bitcoin. Kita lihat harga Bitcoin 1,6 miliar, 1602 miliar. Kita masukin di sini 1602 miliar. Oke, seperti ini. Lalu target profit. Ya. Target profit ini bebas, kalian mau ketik dengan angka berapapun. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau kalian ketika di bawah 100%, berarti kalian masuk kategori investor jangka pendek. Kalau kalian ketiknya target profit kalian minimal 100%, berarti kalian masuk jadi kategori investor jangka panjang. Berapapun target profit yang kalian ketik di sini, ya, cara bacanya tetap sama. Oke? Mau kalian ketik dengan angka berapapun, cara baca tetap sama. Contoh, kita random aja. Pakai 30%. Kayak gini. Sorry, ini modalnya kebanyakan guys. Nolnya kelebihan 1 ngetik ya. Nah, ini 5.500.000. Sekarang kita lihat di harga 1,602 M alias di Bitcoin harganya saat ini, harganya itu 550.000. Oke? Apabila Bitcoin naik terus ya, menyentuh ke 2,082 miliar, kita jual Bitcoinnya, kita dapat 165.000. Oke? Ini target profit 30%. Kalau target profitnya 100%, nah, dia akan jauh lebih tinggi lagi. Oke? Kalau target profitnya 100%, berarti kita kalau misalnya Bitcoinnya naik terus, jualnya di sini di 3,204. Dapatnya segini, 550.000. Sekarang kita balikin lagi ke 30%. Ya. Jadi kalian bijaklah dalam menentukan target profit. Nah, apabila Bitcoin naik terus dari harga 1,602 tidak turun sama sekali ke 2,082 ini, ya. Kita tidak pernah ada yang tahu butuh waktu berapa lama. Apakah sehari bisa? Bisa. Apakah 5 hari bisa? Bisa. 3 hari bisa? Bisa. Seperti itu. Apa butuh waktu sebulan ke sini bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang pernah tahu untuk butuh waktu berapa lamanya. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kita beli di harga 1,602 M dengan nominal 550.000, anggaplah dia tidak naik ya, tidak naik ke harga ini. Taunya setelah kita beli dia malah turun menyentuh ke harga 1,553 miliar ini. Yang kita lakukan adalah kalau dia menyentuh di harga ini, kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Pertanyaan yang di atas ini adalah butuh waktu berapa lama 1,602 M ini turun ke 1,553 M ini? Sama, tidak ada yang tahu. Dalam satu hari bisa nggak bang dari harga 1,602 turun ke 1,553? Bisa. Kalau 5 hari bang, bisa. Sebulan, bisa. Jadi masalah waktu tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena namanya market itu ada volume. Kalau orang yang lagi sedikit transaksi kripto atau transaksi Bitcoin, ya pergerakan sangat lambat sekali. Tapi apabila nanti pergerakan lagi kencang, kayak ada news lah, lagi ada berita tentang ekonomi dunia lah, lagi ada perang lah, itu dalam satu hari aja bisa bergerak cepat. Misal ada berita buruk, nih kita beli di harga ini 1,602 M. Ada berita buruk dalam satu hari itu mendadak, langsung bisa dia turun ke 1,553, bahkan bisa turun sampai 1,409 M. Dalam satu hari itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada berita apa-apa, nggak ada news, nggak ada perang, nggak ada apa, datar aja. Dari harga 1,602 mau turun ke 1,553 ini, dalam waktu sebulan aja bisa terjadi. Bisa lama. Jadi kita nggak usah peduli untuk masalah waktu. Oke? Kita cukup disiplin aja mengikuti yang ada di table ini. Nggak usah peduli masalah waktu. Anggaplah dari harga 1,602 tahunya dia tidak naik. Dia malah turun ke 1,553 miliar, ya kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Selesai. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Di 2,044. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini.
Jadi apabila dari harga 1,553 miliar, Bitcoin tidak turun lagi, hanya naik terus ya. Ke 2,044 miliar kita jual semuanya di sini, kita dapat 498.000. Butuh waktu berapa lama kalau dia mau bergerak seperti itu? Tidak ada yang tahu. Begitupun dengan turun. Misalnya kita udah beli di harga 1,553 ini. Ternyata masih turun juga menyentuh ke 1,409. Kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Butuh waktu berapa lama dia turun ke harga ini? Tidak ada yang tahu. Dalam 1 hari bisa, 2 hari bisa, seminggu bisa, sebulan bisa. Tidak ada yang tahu. Jadi kita nggak usah peduli untuk masalah waktu. Fokus aja disiplin dengan data yang ada di sini. Ketika dia bergerak mencapai suatu harga di table ini, kita udah tahu merespon apa. Ya, anggaplah dia turun menyentuh di harga ini. Kita beli dengan nominal 1.100.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini. 1,944 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini. Jadi kalau Bitcoinnya naik terus menyentuh ke 1,944 miliar, kalian jual semua di sini, kalian dapat 800.000. Selesai. Modal kalian 5.500.000, tambah aja 5.500.000 ditambah 800.000. Berapa tuh? Seperti itu. Cuman belum dipotong fee dan pajak. Kalau masih turun lagi gimana bang? Kalau masih turun lagi, ya udah kalau dia turun menyentuh di harga ini kita beli lagi dengan nominal 1.100.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,868 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat kita jual semua di sini. Apabila Bitcoinnya naik terus tidak turun lagi menyentuh di harga ini kita jual semua, kita dapat 1,26 juta. Kalau dia masih turun lagi ke harga ini kita beli lagi dengan nominal 1.650.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita jual semua di sini. Jadi apabila Bitcoin naik terus menyentuh 1,746 miliar, kalian jual semua di sini, kalian dapat 2.734.000. Selesai. Kalau dia masih turun lagi ke 700 juta, 500 juta, 400 juta, kalian tinggal diemin aja sampai nanti Bitcoin kembali naik menyentuh 1,746 miliar, kalian jual semuanya di sini. Jadi jangan pernah menjualnya ketika dia turun ke 600 juta, 500 juta, kalian cukup diam saja, simpan Bitcoin kalian sambil menunggu Bitcoin kembali naik menyentuh harga 1,746 miliar, kalian jual di sini, kalian dapat 2.734.000. Selesai. Jadi profit yang kalian dapat itu antara 165.000 sampai 2.700.000. Tergantung pergerakan Bitcoin, terserah dia mau kemana. Yang jelas kita udah tahu dia mau turun, terserah kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Dia mau naik, terserah kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi inilah profit yang didapat kalau target profit 30%. Kalau target profitnya 100% berapa bang? Nih 550.000 hingga 7.387.000. Ya, modal 5.500.000. Seperti itu teman-teman. Oke? Buat kalian yang butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools, profit, kalkulator, trading, Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya peluang, bisa nggak? Bisa, mau pakai Indodax, peluang, pintu, toko kripto, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk mengelola uang kalian dalam investasi di Bitcoin. Ya, saya ingatkan lagi, bijaklah dalam menentukan target profit kalian. Kalau kalian orangnya tidak kuat sabar, jangan pakai target profit yang besar-besar. Tapi semua ada plus minusnya. Target profitnya kecil, otomatis prosesnya lebih cepat. Contoh, target profit 5%, otomatis prosesnya lebih cepat yang pakai target profit 5%, tapi profitnya lebih kecil. Sedangkan target profit semakin besar, contoh 100%, dia lebih lama, tapi profitnya semakin besar. Tapi tidak ada yang pernah tahu ya, selama-lamanya itu butuh waktu berapa lama, secepat-cepatnya butuh waktu berapa lama. Itu tergantung semua pergerakan Bitcoin, tergantung berita, news, atau apapun semua yang ada di market kripto. Oke? Jadi kalian hanya cukup fokus saja pada table money management ini. Seperti itu teman-teman.